Betapa besar kasih-Mu Allah. Mari kita merenungkan kasih Tuhan sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Mari kita merenungkan kasih Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Mari katakan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur karena Kau begitu memelihara hidup kami. Kau jadikan kami di mata-Mu ya Tuhan. Oh ya Seamo, ya Seamo, puji nama-Mu Yesus, ditinggikan Dia bukan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kusembah Kau, kusembah Kau. Kusembah Kau. Kusembah Kau. Engkau
Kita serahkan firman Tuhan kepada hambanya. Bapa, pada pagi ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Terus Bapa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, nafas itu untuk kita bisa melayani pada pagi hari ini. Kami dan kuasa Roh Kudus menguasai dan pikiran kami ya Bapa pada saat ini. Roh Kudus bicara pada kami pada saat ini. Seberikan kami takkan salib-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita masihkan kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan. Pada pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. 2 Samuel pasal 7 18 sampai 22. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Amin. Silakan duduk. Sini dikatakan bahwa lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Allah sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga ia membawa aku sampai sedemikian ini." Kita lihat perjalanan Raja Daud ya, saat dia diurapi oleh Nabi Samuel, dan di situ banyak hal yang dialami, pergumulannya mungkin sampai berapa tahun baru dia dinaik ke tahta. Dan di situ Tuhan kasih keamanan kepadanya ya. Tuhan menyertai dia, sekalipun banyak hal yang terjadi, tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Keberhasilan dan rasa aman kerap membuat kita terlena. Ada ungkapan yang berbunyi, iman seseorang teruji saat dalam berada di titik terendah dan titik puncak kehidupannya. Tak kala Daud berada di puncak kejayaannya, di mana Tuhan telah menurunkan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya, Daud tak berpuas diri. Sebaliknya, Daud berpikir untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Namun Tuhan berfirman, "Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkannya tahta kerajaannya untuk selama-lamanya." Atas hal ini Daud pun berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud ini adalah anak Isai, dia anak yang paling itu bungsu, dan saat di pengurapan, maka saat itu dia diurapi oleh Tuhan yang paling kecil. Nah, disitulah Tuhan mengurapi dia menjadi Nabi Samuel. Sikap Daud ini menunjukkan penyerahannya kepada Tuhan. Ia tidak kecewa karena tidak bisa mendirikan bait Allah. Sebaliknya, Daud fokus pada hal yang bisa ia lakukan, yaitu mempersiapkan segala sesuatu dengan terperinci. Dia menyiapkan bahan material untuk pembangunan bait Allah dibangun oleh Salomo. Jadi yang layak menembangkan bait Allah ini adalah Raja Salomo anaknya. Dan Daud mempersiapkan bahan material semua, pohon ara, semuanya dia persiapkan sekian tahun supaya bait Allah itu dapat dibangun. Daud hidup kadang-kadang kita lupa siapakah diri. Dalam hidup ini kadang-kadang kita lupa siapa diri kita. Kita merasa hebat dengan segala apa yang kita punya. Kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Kita merasa kecewa dengan apa yang tidak kita dapat dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan untuk memiliki sikap hati yang benar. Jawaban Daud menyadarkan betapa pentingnya menyadari siapakah diri kita ini di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menyadari diri kita, bukan berarti kita merasa lemah dan ciut hati ya.
kita juga kemudian kita berpikir kita tak punya kemampuan dan daya juang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bukan pula sikap bersembunyi di balik kenyataan. Sebaliknya ini adalah suatu sikap di mana kita merasa nyaman dengan apa yang telah Tuhan karuniakan bagi kita, baik di masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita jangan maksa kehendak kita kepada Tuhan. Sebaliknya kita belajar, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kemanapun Ia membawa hidup kita. Siapakah kita ini sehingga kita beroleh kasih karunia Tuhan? Siapakah kita sehingga kita merasa pantas bersikap sombong di hadapannya dan sesama kita? Kadang kita merasa kita ini paling hebat. Kadang kita merasa ini kita, enggak tahu lah, aku bayangkan. Pikiran kita, dalam hati kita ini kita yang hebat, kita lupa. Kita hanya satu titik debu di hadapan Tuhan. Maka kita sombong, kita angkuh. Kadang kita mikir satu perkara-perkara yang tidak. Disitulah kita belajar, kita kembali, kita harus belajar mempunyai sikap hati yang benar seperti Raja Daud. Bayangkan dia dalam perjuangannya, dalam kehidupannya, tidak langsung dia jadi raja, mungkin kurang lebih 13 tahun kali ya. Perjalanannya itu baru dia jadi raja. Sudah dia jadi raja juga, anaknya Absalom berontak lagi. Banyak hal yang dialami. Nah, sekalipun Daud pernah melakukan hal itu, perzinahan dengan Batseba, tapi dia minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni dia. Bayangkan untuk dapat istri orang, Uria disuruh perang ke sana kan. Tapi disitulah dia minta ampun sama Tuhan. Karena ngapa? Karena iseng-iseng dari atas tata dia lihat ada cewek cantik di sana. Lalu pikiran timbul dan sebagainya. Dia tanya ini siapa. Kemudian diutus. Dia sudah jadi raja, sudah diangkat jadi raja. Kemudian disitulah maka terjadi hal di luar dugaan. Tapi karena pelanggarannya, Daud minta ampun sama Tuhan. Mungkin dalam Mazmur pasal 51 juga ada katakan, dia minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni. Berjalannya waktu, Tuhan masih meruniakan suatu tata yang kokoh, keamanan begitu. Sekalipun dosa kita merah seperti krimisi, tapi Tuhan masih mengampuni kita. Karena ngapa? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita dengan darahnya mahal ya. Dengan darahnya yang mahal tercurah di atas kayu salib itu untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan kita tanya, siapakah kita nih hadapan Tuhan? Kita harus bersyukur karena Tuhan selalu baik sama kita. Tapi kita ini kadang tidak puas hati. Kadang kita bersungut-sungut karena kita punya pikiran negatif. Kita lupa kita hanya satu titik debu saja. Tuhan angkat kita, Tuhan membentuk kita seperti gambar Dia. Kita hanya satu titik debu saja. Dia bentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Akhirnya Tuhan hempuskan napasnya dan kita hidup. Maka kita ini menjadi anak-anak Allah. Seperti itu. Banyak yang membuangkan waktu untuk mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita ingin dihargai. Kita ingin dicintai. Kita ingin dihormati dan dikagumi. Namun mengapa mendasarkan identitas itu harga diri kita pada pendapat? Kita harus mikir pendapat orang lain. Tapi hal itu memiliki satu kekurangan. Hanya pandangan Tuhan terhadap kita lah benar-benar yang penting. Siapakah kita dalam Kristus dan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita telah dilahirkannya kepada kita. Yang pertama dan yang terpenting, Tuhan berkata bahwa saya ini adalah anak yang dikasihinya. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita satu titik debu saja. Kita percaya kita jadi anak Allah, kita kasih kuasa, otoritas dari Allah itu kepada kita. Pas kita mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh dalam nama Yesus. Tuhan tidak segan-segan mengungkapkan kasih-Nya tidak terbatas kepada kita. Dia berulang kali mendegas bahwa kita dilahirkan dari Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang berharga. Karyanya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita sangat berharga di hadapan Tuhan ya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita harus mikir, kita katakan bahwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan karena Tuhan sedih menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Tuhan juga berkata, kita ini sudah ditebus. Begitu berharganya kita di mata Tuhan sehingga Dia membeli kita dengan darah putranya yang berharga, yaitu Yesus Kristus. Melalui darah Yesus Kristus kita diampuni dan dibebaskan dari dosa. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan sangat
mengasihi kita karena kita berharga di hadapannya, sekalipun telah dilakukan dosa dari awalnya itu Adam dan Hawa karena mereka makan buah kehidupan. Saat itu Tuhan berfirman kepadamu, jangan makan buah yang di tengah-tengah taman itu, nanti kamu akan mati. Iblis datang lagi. Dia katakan, boleh kamu makan, nanti kamu akan seperti Allah. Waduh, kita manusia dah rendah, apa lagi, benar enggak ya? Akhirnya tanpa sadar dimakan. Nah, disitulah mereka makan dan mereka mati secara rohani. Tuhan masih panggil, Adam, Adam, di manakah dirimu? Dia sembunyi. Saya ada di sini, ngapakah sembunyi? Kau pasti sudah makan. Tuhan sudah tahu sebenarnya. Maksud itu Tuhan sudah menyiapkan. Dia sudah menyediakan, maksudnya dia sudah mempersiapkan anaknya. Dia mutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia itu, untuk mati bagi kita. Karena satu orang melakukan dosa, maka semua kita melakukan dosa. Nah, karena Yesus turun di atas ke dunia ini, mati di atas kayu salib, dia bangkit kemudian dan dia hidup, maka dari satu orang itu Yesus Kristus, maka kita diberikan keselamatan, yaitu pengharapan yang kekal. Jadi karena satu orang yang melakukan dan satu orang menebus dosa kita, maka kita layak menjadi anak, kita layak menerima kehidupan yang kekal. Dan kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, itu darah Yesus Kristus yang sangat mahal dan sangat berharga. Bayangkan sekarang kita sudah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Disitulah Raja Daud menempatkan, dia membangunkan bait Allah. Yang pertama yang bangunkan itulah Raja Salomo. Dan Daud mempersiapkan segala bahan materialnya itu dari pohon ara. Semua dipersiapkan sekian tahun dan Raja Salomo yang membangunkannya. Nah, sekarang di akhir zaman ini sudah dipersiapkan api merah itu, mereka sudah seperti gladi bersih pembakaran di sana. Jadi mereka akan mengadakan satu ritual, yaitu mendirikan pembangunan bait suci yang ketiga. Bagaimanakah dengan kita? Karena kalau pembangunan seperti itu, kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita berdoa kalau Tuhan izinkan kita diangkat, ya bersyukurlah, puji Tuhan ya. Kalau kita diizinkan tidak diangkat, ya kita tetap setia apapun yang terjadi. Keadaan kita sekarang ini, kita sudah siapkah untuk menanti kedatangan Tuhan ketiga? Karena akan terjadi perang salib, perang agama akan terjadi. Disitulah maka antikris akan muncul, dia akan menjadi seorang pendamai, maka dia akan mengatakan luar biasa. Nabi-nabi palsu akan datang dari mana-mana mengatakan mereka itu adalah Mesias. Jadi kita belajar pada kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sudah menebus hidup kita dan kita yang harusnya mati, tapi karena penebusan Tuhan maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita sangat berharga di hadapan Tuhan sampai dia relakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Dan Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu dengan luar biasa untuk kedatangannya yang kedua kali. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Yang satu ya kita kuatkan iman kita. Yang kedua ya kita harus tetap taat dan setia walaupun banyak pergumulan persoalan yang kita alami. Kita harus tetap setia, kita harus cari Tuhan. Tidak ada kata cuma hanya dengan berdoa. Maka dikatakan firman Tuhan, janganlah kendor. Dan kita dari roh kita bernyala-nyala, kita melayani Tuhan, kita berdoa terus dalam roh dan kebenaran. Itu saja yang menguatkan kita. Bukan harta kita, bukan sawit kita, bukan rumah apa dan sebagainya. Bukan, hanya satu. Iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti itu. Dan siapakah kita di hadapan Tuhan? Tuhan berkata, saya adalah manusia baru dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Kita adalah ciptaan yang baru. Dan Tuhan katakan bahwa kita ini adalah sahabatnya. Mungkin saya minta Ibu Gembala baca Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Tuhan Yesus bilang kepada kita, kita adalah temannya, kita adalah sahabatnya. Bayangkanlah. Tuhan itu mengakui kita bahwa itu adalah sahabat kita. Maka aku, Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia itulah adalah sobat kita. Dia itulah adalah sahabat kita yang luar biasa. Sekalipun kita dalam pergumulan,
Sekalipun kita dihina, sekalipun apapun yang kita alami, kita rasa kecewa, kita rasa berat hati, karena Yesus adalah sahabat kita. Pada saat ini, marilah kita kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita. Bayangkan, dia tidak menyebut kita sebagai hamba. Jadi kita belajar bahwa kita kembalilah kepada Tuhan, bahwa kita adalah hamba Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa kita adalah sahabatnya. Kita bersyukur bahwa Tuhan melakukan segala perkara yang besar dan ajaib. Dia mempersiapkan sesuatu sebelum dunia dijadikan, sampai sudah akhir terakhirnya Tuhan persiapan dengan sedemikian rupa. Kita renungkanlah bahwa siapakah diri kita ini di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan satu jawaban kepada kita, bahwa kita ini adalah orang berharga, kita adalah ciptaannya, dan kita juga adalah anak-anak Allah, diberikan kuasa otoritas menjadi anak-anak Allah, dan kita adalah sahabat Allah. Sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kita adalah dutanya. Jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dan nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terangnya dalam kegelapan dan saksinya kepada dunia. Tuhan telah memberikan diri kita tugas untuk memuridkan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Anaknya, Roh Kudus. Tuhan berikan kepada kita, itulah kata mereka dulu kami masih muda, katakan SK. SK itu surat keputusan itu. Tuhan berikan kepada kita supaya kita pergi memberitakan Injil, kita baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya orang percaya pada Tuhan, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Kita bersyukur pada saat ini, Tuhan juga berkata bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan juga memberi kita, yaitu kita punya satu kewarganegaraan di surga. Kita bersyukur Tuhan yang kita sembah luar biasa dan ajaib. Kita merenungkan siapakah diri kita saat ini. Kalau memang kita adalah sebagai anak Allah, kalau kita memang sebagai, istilahnya kita sudah diutus oleh Tuhan, ditebus dengan darahnya, dan kita sangat berharga di hadapan Tuhan, marilah kita kembali kepada-Nya. Kita kembali, kita merendahkan hati kita belajar taat, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang dunia sedang mempersiapkan, di Israel sudah mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bahkan mereka menanti Mesias yang baru. Bayangkan, kita sudah menanti kedatangan Tuhan. Dia bukan hanya sebagai anak bayi yang baru lahir. Kita menantikan, yaitu dia adalah Raja di atas segala raja, yang mati bagi kita, menebus dosa kita. Maka saat kita menantikan kedatangan Tuhan, dia adalah sebagai hakim, dia adalah sebagai Raja kita. Kita bersyukur Tuhan masih melayakkan kita pada pagi hari ini. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin kita punya pikiran-pikiran negatif. Kita hanya berdoa, Tuhan tolong aku. Roh Kudus mampukan aku untuk melakukan firman-Mu. Kita secara pribadi kita tidak sanggup dan tidak mampu. Cuma satu, hanya Tuhan yang memampukan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita dalam menghadapi akhir zaman ini. Kita berdoa supaya kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus berkati.